Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang kami hormati. Saya Muhammad Rifki Hakim, berdiri sebagai tim oposisi pada debat kita hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, dengan tegas dan dengan saya yakin, saya menyatakan penolakan terhadap mosi debat kita, yakni kebijakan pemerintah yang melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial. Kami dari tim oposisi memahami bahwasanya media sosial memang memiliki berbagai resiko. Namun kami juga berpendapat bahwasanya pelarangan total bukanlah solusi yang tepat karena kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru dan menghambat perkembangan generasi muda di era digital. Langsung masuk ke ranah argumen. Poin pertama, media sosial merupakan ruang partisipasi untuk generasi muda. Dewan juri yang kami hormati, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang partisipasi bagi generasi muda untuk bisa belajar menyampaikan pendapat, membangun kreativitas, dan juga ikut terlibat dalam isu-isu sosial. Banyak anak dan remaja yang menggunakan media sosial untuk bisa mengekspresikan ide-ide mereka, meng-share ataupun berbagi karya-karya hasil buatan mereka, bahkan memulai untuk menciptakan edukasi dan juga forum-forum yang positif tentunya. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube pun sering menjadi konten tempat untuk munculnya konten edukatif dan juga memaparkan isu-isu terkait dengan lingkungan bahkan pendidikan. Sebagai contoh, selama masa pandemi COVID-19, banyak pelajar di berbagai negara memanfaatkan media sosial untuk berbagi materi pelajaran, membuat konten edukasi singkat, hingga membantu teman-temannya untuk memahami pembelajaran yang tidak mereka pahami. Tidak sedikit pula pelajar yang mulai dikenal karena membagikan konten edukasi seputar dengan materi-materi yang mereka sedang pelajari, yang itu dapat membantu ribuan siswa lainnya untuk menemukan cara belajar yang lebih menarik tentunya. Jika akses tersebut kita larang atau dilarang sepenuhnya, maka anak-anak justru kehilangan salah satu ruang penting untuk belajar berpartisipasi dalam masyarakat modern. Yang padahal kemampuan berkomunikasi, berpendapat, dan berkolaborasi secara digital adalah kemampuan yang semakin penting dan kita butuhkan untuk di masa yang akan datang. Poin selanjutnya, larangan total berpotensi menciptakan kesenjangan digital. Dewan juri yang kami hormati, kebijakan pelarangan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun juga berpotensi untuk menciptakan kesenjangan digital di antara generasi muda. Di era informasi saat ini, banyak pengetahuan, peluang, dan juga komunitas pembelajaran berkembang melalui media sosial. Bahkan banyak juga pelajar yang sudah mulai mengenal bagaimana peluang seperti kompetisi akademik, beasiswa, maupun program pertukaran pelajar melalui informasi yang mereka dapatkan ataupun mereka temukan di sosial media. Jika anak-anak sama sekali tidak memiliki akses terhadap ruang ini, mereka berpotensi tertinggal dalam memahami bagaimana dunia digital bekerja. Sementara generasi lain di berbagai negara justru semakin terbiasa untuk memanfaatkan teknologi untuk belajar dan mengembangkan diri mereka sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat generasi muda kurang untuk mempersiapkan menghadapi dunia kerja dan pendidikan yang semakin digital. Masuk ke ranah argumen poin ketiga, kebijakan larangan tidak menyentuh desain masalah utama. Permasalahan di sosial media sebenarnya tidak hanya berasal dari penggunanya, akan tetapi juga berasal dari bagaimana cara platform untuk dirancang. Banyak platform di zaman sekarang yang menggunakan sistem algoritma yang mereka merancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Algoritma tersebut akan mempelajari kebiasaan pengguna ataupun tontonan-tontonan mereka, lalu mereka akan terus menampilkan konten yang dianggap oleh pengguna itu paling menarik. Artinya, akar masalah bukan semata-mata karena anak-anak menggunakan media sosial, akan tetapi karena desain sistem digital yang mendorong keterlibatan tanpa batas. Jika kebijakan hanya berfokus pada pelanggaran pengguna media, maka masalah inti pada desain platform tidak akan pernah terselesaikan. Pendekatan yang lebih efektif seharusnya mendorong regulasi terhadap platform digital, seperti halnya peningkatan sistem keamanan anak dan juga kontrol algoritma konten. Lanjut ke poin keempat, larangan berpotensi mendorong anak ke ruang digital yang lebih tidak aman. Dewan juri yang kami hormati, kebijakan pelarangan media sosial bagi anak di usia di bawah 16 tahun juga berpotensi untuk menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Ketika akses terhadap platform populer ditutup, anak-anak tidak serta-merta langsung berhenti seketika menggunakan internet. Sebaliknya, mereka justru bisa berpindah ke ruang digital lain yang lebih sulit untuk diawasi. Misalnya forum anonim, aplikasi percakapan tertutup, ataupun komunitas online yang tidak memiliki sistem regulasi keamanan yang jelas.
platform besar seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain setidaknya memiliki sistem pelaporan dan kebijakan keamanan untuk penggunanya. Namun di ruang digital yang lebih tersembunyi, perlindungan seperti ini seringkali jauh lebih lemah sistemnya. Dan bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya ketika pembatasan akses diterapkan pada platform tertentu, sebagian pengguna muda justru berpindah ke aplikasi lain yang lebih tertutup dan juga lebih sulit untuk diawasi. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak bisa berada di ruang digital yang lebih beresiko dan lebih sulit untuk dipantau oleh orang tua ataupun oleh orang yang lebih berwenang. Dengan kata lain, kebijakan pelarangan ini berpotensi tidak benar-benar untuk menghilangkan risikonya, tetapi hanya memindahkan ke tempat yang lebih tersembunyi dan lebih berbahaya bagi mereka. Dewan juri yang kami hormati, mari kita analogikan dalam kasus, kita bayangkan seorang anak yang ingin belajar untuk bisa berenang. Jika kita hanya melarang untuk mendekati kolam karena kita takut dia tenggelam, maka anak tersebut tidak akan pernah belajar bagaimana caranya untuk bisa bertahan di dalam air. Namun apabila kita mengajarinya berenang dengan pengawasan dan kita memberikannya pelampung, maka ia akan belajar untuk menghadapi air dan juga beradaptasi di dalamnya. Begitu pula dengan teknologi. Solusinya bukan kita dengan menjauhkan sepenuhnya dari anak-anak dari dunia digital, melainkan membimbing mereka agar mampu menggunakannya dengan aman dan tentunya bisa digunakan dengan penuh tanggung jawab, karena pada akhirnya teknologi akan selalu menjadi bagian dari kehidupan di generasi yang akan mendatang. Dan tentunya tugas kita bukan hanya melindungi anak dari risiko teknologi, tetapi juga mempersiapkan mereka agar mampu hidup dan juga mampu untuk beradaptasi serta berkembang di dalamnya. Oleh karena itu saya dari tim oposisi menegaskan bahwasanya pelanggaran media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun bukanlah solusi yang tepat, dan pendekatan yang lebih efektif adalah melalui regulasi platform digital, pengawasan yang bijak, serta pembinaan yang tepat bagi generasi muda. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.